baca lebih afdal daripada mobil tersebut dan rumah yang besar. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena dari ujung rambut, ujung kaki, zahir batin, depan, belakang, dalam dan luar, itu semua berkah sholawat, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hadirin, kembali kita membuka kitab Muhammad al-Insanul Kamil. Kita mencari tahu tentang kekasih kita, yang mana dinamakan Nabi Muhammad itu manusia yang paling sempurna, supaya kita bisa mencontoh, mengikuti, mengamalkan. Jadi kita tidak sekedar majelis, tapi juga mengamalkan. Mana ilmu kita? Ilmu kita yang kita amalkan. Biar dapat ilmu malam ini diamalkan, itulah ilmunya biar. Tapi biar bertahun-tahun majelis dapat ilmu, baik mencatatkah, tapi karena diamalkan, itu belum ilmu kita. Sebagaimana harta kita, harta yang kita sumbangkan di jalan Allah. Adapun yang masih ada di tubuh dan di rumah dan di ATM kita, itu punya waris. Paham? Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, niatkan di majelis taklim itu dengan niat yang banyak, niat yang baik. Jangan lupa niat supaya tambah dekat dengan Rasulullah SAW. Tujuan kita membaca sejarah Nabi agar kita mengenal. Ketika kita senang ingat Nabi, ketika kita susah ingat Nabi. Itulah manfaat sejarah Nabi. Orang di luar sana senangnya aja lupa sama Nabi, apalagi sulitnya. Atau kebalikannya. Karena mereka nggak kenal sejarah kekasih Nabi Muhammad SAW. Makanya orang hidupnya paling tenang, senang, bahagia, tertawa, aman, tentram, sehat walafiat, hatinya bersih, zahir batin bagus. Orang itu selalu ingat dengan Rasul Sallallahu Alaihi. Supaya ingat belajar, supaya belajar ya duduk di pengajian. Mungkin biar kada cukup lagi mau mondok pesantren. Ada yang umurnya 40, ada yang beranak bercucu. Nah inilah pondok terakhir, pondok pesantren terakhir itu majelis. Kalau kawan majelis juga mati ya juga. Waqala sallallahu radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Muhaddits Al-Haramain Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki ila an qala wa wada'na anka widrak alladhi anqadha dhahrak. Sedikit kita mengambil barokah dalam pembukaan majelis ini, meneruskan bagaimana firman Allah dalam surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Wa wada'na anka widrak, sudah kita jelaskan, sedikit ingin menyegarkan kembali makna wa wada'na anka widrak. Banyak di antara ulama tafsir mengatakan bimakna laqad ghafarallahu lahu ma taqaddam min dzambik wa min dzambih wa ma ta'akhkhar. Telah Allah ampunkan segala dosa Nabi, kesalahan Nabi yang dulu ataupun yang akan datang. Itu kalau ada. Gak adanya saja Allah berfirman seperti itu, apalagi ada. Nyatanya para nabi, para rasul itu maksum. Ya maksum. Maksum. Maksum, nabi lagi yang nabi. Ya, tapi namanya bagus. Mudah-mudahan sedih berkah. Nabi itu maksum. Tidak mungkin berbuat dosa kecil apalagi dosa besar. Tapi saking sayangnya Allah angkat baik yang dulu ataupun yang akan datang. Di antaranya juga ada yang mengatakan apa itu widrak, sesuatu yang
membuat Nabi Muhammad itu kepikiran. Ya, segala cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada Nabi itu diangkat oleh Allah. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan pundaknya Nabi Muhammad. Apa yang membuat pundak Nabi itu berat? Ini bahasa yang sangat luar biasa indah. Sayangnya Allah dengan Nabi Muhammad, ya Muhammad, apapun yang menyulitkanmu, baik sebelum kau menjadi Nabi ataupun ketika kau sudah menjadi Nabi dan Rasul, akan kuangkat segala kesulitan. Contoh yang selalu membuat pikiran Nabi itu galau ketika Nabi berdakwah ditolak, dicaci maki, difitnah, disakiti. Bukan untuk nabinya sakit, tapi Nabi itu stres memikirkan, galau memikirkan, ya Allah, mereka tidak beriman, mereka akan menjadi penghuni neraka. Itu yang dipikirkan Nabi. Adapun mereka mau beriman atau tidak, Allah yang kasih hidayah. Nabi, para ulama itu hanya menyampaikan. Mau ikut alhamdulillah, nggak mau ikut ya sudah. Makanya kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Umatku semuanya masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bingung bertanya, ya Rasul, adakah umatmu yang tidak mau masuk surga? Ada. Siapa? Yang taat kepadaku dia mau, yang tidak taat kepadaku dia yang tidak mau. Singkat padat, simple. Maka yang memberatkan pundak Nabi Muhammad ini, banyak ulama tafsir mereka mentafsirkan, mentakwilkan sebagaimana indah apa yang mereka berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qila hatatna anka thaqlal jahiliyah. Yang dimaksud Allah angkat ke sesuatu yang memberatkan pundak Nabi, yaitu Allah hapuskan, Allah ringankan, Allah tiadakan, Allah berikan keringanan kepada Nabi Muhammad sesuatu hal yang sifatnya berat di zaman jahiliyah. Makanya Nabi itu insanul kamil, manusia yang sempurna. Kenapa? Kalau nggak sempurna, nggak bisa mengemban agama yang sempurna ini. Coba tanya orang tua kita, betapa sulitnya membesarkan kita, melahirkan kita, mengandung kita, menyusui, begadang, nahan lapar. Capek nggak? Ini kalau ibu-ibu nggak kuat imannya, stres. Mulai proses melahirkan, bukaan 1, bukaan 10 kah? Itu udah stres, sakit. Ini baru melahirkan, belum membesarkan. Lebih sakit lagi ketika ditanya, wahai orang tua, khususnya seorang ibu, apa yang membuat kalian yang paling sakit? Mereka mengatakan, bentakan anakku. Mereka udah biasa nahan lapar, mereka udah biasa nahan ngantuk, mereka udah biasa nahan capek, mereka udah biasa jualan dagang di pinggir jalan, keringat banting tulang, biasa, gak sakit bagi mereka. Yang paling menyakitkan mereka, anak yang sudah dibesarkan durhaka sama dia, berani ngebentak, berani menolak ketika diperintahkan, tidak ada taatnya sama sekali, berjalan di depan orang tuanya. Ada orang tuanya tidak berdiri, mengangkat suara di hadapan orang tuanya. Itu yang paling menyakitkan, durhaka, anak durhaka. Makanya anak durhaka itu tidak ada ampunnya. Nabi aja nggak bisa menyelamatkan anak durhaka, kecuali orang tuanya mengatakan aku ridho kepada anakku, baru selamat. Itu sekelas orang tua. Di atasnya lagi para ulama. Tanya berapa banyak cobaan ujian mereka. Dari 1000 ulama, mungkin yang selamat, yang sukses 10 atau 100. Loh, sisanya mana, Beb? Gak tahan, gak kuat.
betapa banyak cobaan ujian yang mereka jalani ketika berdakwah. Mungkin kurangnya niat ikhlas, mungkin kurangnya sabar, mungkin tidak ada tujuan kecuali tujuannya dunia, makanya banyak hancur. Pengen terkenal, kepengen disanjung, kepengen dipuji, kepengen viral, kepengen semua yang sifatnya dunia, ya hancur. Bangun majelis selesai, bangun pondok apalagi, rumah tangganya berantakan. Kenapa? Nggak kuat, stres. Kalau nggak pinter dalam niat. Sekelas ulama di atasnya para aulia, para tabi'in, para sahabat. Bayangkan Nabi Muhammad menghadapi taqlul jahiliyah sampai dakwahnya Nabi, nggak usah kita ceritakan. Betapa banyaknya cobaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usia 6 bulan di kandungan meninggal ayahnya. Usia 6 tahun meninggal ibunya. Usia 8 tahun meninggal kakeknya. Lagi dakwahnya maju, lagi butuh dorongan, lagi butuh bentengan, lagi butuh orang yang menaungi. Meninggal Siti Khadijah, meninggal pamannya Abu Thalib, meninggal anaknya laki-laki 3, Abdullah, Qasim, Ibrahim. Lagi perang Badar pulang, meninggal anak perempuannya Zainab. Menikah Ruqayyah dan Ummu Kalthum dengan Utbah dan Utaibah, anaknya Abu Lahab diceraikan, dihinakan, diludahi wajah Nabi. Belum lagi mau sholat ke Ka'bah banyak paku, banyak duri. Lagi sujud ditaruh kotoran onta, beratnya luar biasa. Dibilang orang gila, orang stres, tukang sihir. Tiap hari orang kafir ngopi membicarakan bagaimana membunuh Muhammad. Dikejar hijrah, bersembunyi di Gua Tsur 3 hari 3 malam, jalan kaki di malam hari, sembunyi di siang hari, berperang Badar dalam keadaan puasa, di perang Uhud banyak terluka, gigi gerahamnya 2 copot, terkena panah daripada musuh. Ini baru segerintil dari apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika Allah alladzi anqadha dhahrak, itulah yang membuat Nabi hidupnya tenang. Semua itu dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tuh banyak-banyak minta tolong sama Allah. Jangan lupa doa, habis sholat doa, sedekah doa, apapun minta sama Allah. Minta diistiqomahkan, dikuatkan iman, dijaga Islam. Karena kalau kita mikir kehidupan ini stres. Loh Beb, kenapa para ulama zaman dulu haulnya sampai sekarang tidak ada stresnya? Bukan tidak ada stresnya, tawakalnya beda sama kita. Itulah penting kita menuntut ilmu. Nabi yang langsung nolong Allah, maka kita minta tolong sama Allah. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, apa jadinya Nabi Muhammad? Maka yang memberatkan Nabi Muhammad itu banyak. Au yakuna al-wada' ismatullah wa kifayatu min dhunub law kana lam qad dhahara wa yakun min thaql lisan. Au ma thaqala alayhi wa shaghala qalbahu min umur al-jahiliyah. Allah Ta'ala lahu bihifzi mastahfadhahu min wahyi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan, meletakkan ismahnya, ismatullah. Apa ismatullah? Pertolongan Allah, penjagaan Allah. Dicukupkan oleh Allah.
dijauhkan daripada dzunub. Kalau tidak ada al-wada' ismatullah, maka niscaya law kanat lam qadha dhahrahu, akan berat Nabi Muhammad itu berat. Kalau tidak ada al-wada' ismatullah, berat menjalankan tugas itu berat. Berat nggak kira-kira kalau dikasih amanat? Berat. Makanya diringankan oleh Allah. Ya. Au yakun min tsaqlir risalah, atau yang memberatkan Nabi itu sesuatu yang bentuknya dakwah, risalah, dalam penyampaian agama Allah Subhanahu wa taala, itu pun dibersihkan oleh Allah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Au masaqala alaihi wa syaghala qalbu min umuril jahiliyah, atau sesuatu yang membuat Nabi itu kepikiran sehingga Nabi sibuk memikirkan hatinya daripada urusan-urusan jahiliyah. Berat Pak kalau punya tanggung jawab dakwah itu. Bayangkan zaman jahiliyah itu perang saudara merajalela. Bayangkan zaman jahiliyah itu membunuh anak perempuan itu udah kayak sampah biasa aja. Ini PR bagi Nabi Muhammad. Mabuk itu biasa, joget-joget itu biasa, buka aurat itu biasa. Makanya Islam datangnya asing akan kembali asing. Nih tanda-tanda kiamat. Anak durhaka merajalela, miras merajalela, diskotik merajalela, judi merajalela, perzinahan apalagi. Nabi itu disibukkan untuk memikirkan bagaimana urusan jahiliyah. Makanya alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan pundakmu kami angkat. Diringankan oleh Allah. Wa ilamullah ta'ala lahu, dan Allah umumkan kepada Nabi Muhammad bihifzi mastahfadhahu min wahyih. Allah akan menjaga daripada apa yang diberikan oleh Allah, baik daripada wahyu-wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dijaga. Makanya Nabi Muhammad itu diberikan kekuatan. Insanul kamil, manusia yang sempurna. Manusia pilihan Allah. Nah, di sisi lain, Nabi yang memberikan semuanya kekuatan adalah Allah. Lihat, Nabi tidak pernah sombong. Selalu berdoa. Makanya semua sesuatu itu sandingkan dengan Allah. Itu kalau bukan saya, mana bisa? Hah? Ada nggak orang yang gitu? Banyak. Itu kan kalau bukan saya bantu nggak lolos itu. Kalah Tuhan. Hah? Itu kalau nggak saya bantu dulu mati sudah itu. Itu bisa sukses sekarang saya yang pinjamkan, saya yang bantu. Habis pahala. Allah semua. Insya jika Allah menginginkan, jika Allah berkehendak. Nabi Sulaiman, ada mengatakan Nabi Allah Daud, ada mengatakan Nabi Allah Sulaiman. Istrinya banyak Nabi Sulaiman. Dia mengatakan kepada semua istrinya, dia mengatakan dalam satu malam, aku akan menggauli pada malam ini seluruh istri yang berjumlah 100 orang. Aku akan menggauli istriku semuanya 100 malam ini juga. Nabi itu kuat. Bukan kita ini karena ada harapan. Seminggu sekali itu bersyukur. Mentok-mentok hajar jahanam obat kuat. Ya. Tapi Nabi Sulaiman lupa membaca atau mengucap insya. Dia berkata, malam ini akan kugauli istriku 100 orang dan semuanya akan hamil. Semuanya akan mengeluarkan anak-anak yang akan menjadi hamba Allah, berperang di jalan Allah. Bagus gak niatnya? Bagus gak? Tapi lupa insya Allah. Lupa. Dia mengatakan malam ini aku akan menggauli 100 istriku, masing-masing akan hamil, akan
punya anak yang selalu berjalan di jalan Allah, tapi lupa pakai insya Allah. Digauli semua istrinya, tidak ada yang hamil, satu aja yang hamil, melahirkan anaknya cacat. Lupa membaca insya Allah. Jadi semua itu Allah, sandingkan kepada Allah. Jika hati kita udah punya ikatan kuat dengan Allah, hidup kita ada takutnya, ada sedihnya. Apalagi masalah sesuatu yang sudah dijamin. Kita ini banyak doa, tapi doanya meminta sesuatu yang sudah dijamin. Kan recehan. Ya Allah, sugih, kaya, minta rezeki, minta duit, minta dunia. Padahal umur 4 bulan di kandungan udah Allah catat rezekinya. Jadi jangan minta sesuatu yang sudah ditakdirkan. Minta yang kita ini belum tahu menjadi tahu supaya lebih baik. Minta selamat dunia akhirat, dapat ridho, dapat syafaat, selamat azab kubur. Orang bekerja setiap tanggal 1 gajian. Setiap tanggal 1 transfer ke rekening. Tanggal 2 udah mulai berdoa dia. Ya Allah, mudahan tanggal 1 gajian. Ya Allah, tanggal 3 doa. Ya Allah, mudahan tanggal 1 gajian. Bungul benar. Udah tahu tanggal 1, nggak usah minta lagi. Nah, itu kerjaannya sudah. Sama halnya Allah itu sudah menjamin rezeki kita. Mintalah ya Allah, mudahan dapat rezeki yang barokah. Itu betul. Rezeki yang sudah ditentukan ini, minta yang barokah. Dan mintalah hal yang termahal. Apa yang termahal? Husnul, selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan rataan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum.